Ya, sebelum saya sedikit mengingatkan kembali, udah di-share screen ya, bisa ya. Ya, ini udah lihat ya, ini adalah keluarga saya. Ini foto yang diambil sebelum pandemi. Jadi ini udah lama sebenarnya, karena waktu pandemi kami nggak bisa kumpul karena satu anak kami sama suaminya itu lagi sekolah, karena suaminya lagi ambil S3 ya di US. Ini jadi yang pertama ini yang laki, jadi anak kami yang pertama laki, Jonathan atau Jonathan Christiane, panggil Chris juga, sama istrinya Yemima. Lalu yang nomor 2 ini Priska. Nah, Priska ini kawin sama anaknya Bang Ruli. Kalau teman-teman kenal Bang Ruli Simanjuntak, ini anaknya Bang Ruli, namanya Daniel Perdana Simanjuntak. Jadi menarik juga, kami ini nggak nyangka bahwa teman KTB bisa jadi besanan akhirnya. Ya, antara saya sama Bang Ruli. Ya ini anaknya Bang Ruli ini memang pintar sekali, dia dari S1-nya dari Singapura, S2-nya dari Inggris, sekarang lagi S3 di Amerika, dan anak saya lagi ikut. Jadi makanya kami sekarang udah nggak bisa foto bersama lagi, mereka lagi di Amerika. Lalu anak kami yang 3 lagi ambil spesialis Surabaya gitu, sama suaminya. Cuman 1 ini kami yang laki. Jadi cuman 1 ini ya. Dia lagi hamil lagi yang kedua ya. Kita doakan aja supaya yang kedua pun cukup baik gitu. Yang lain masih belum dikaruniakan anak gitu ya. Sebagian juga bermasalah. Ya, ini sedikit share keluarga. Kami sungguh bersyukur melihat kemurahan Tuhan untuk anak-anak kami. Cukup bergumul juga sih waktu membesarkan anak-anak kami ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, tapi ternyata membesarkan generasi sekarang tidak mudah gitu ya, di mana pengaruh internet, pengaruh pergaulan sangat besar. Jadi saya sama istri cukup banyak berdoa juga dalam hal membesarkan anak, ya, bagaimana menuntut anak, bagaimana memuridkan anak-anak kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Mereka mau memilih teman hidup yang benar-benar yang takut akan Tuhan, itu pergumulan yang nggak gampang gitu. Ya, jadi itu salah satu yang kami ingin share untuk kalau kalian juga cukup bergumul, itu jangan putus asa gitu ya. Kami juga cukup lama bergumul dengan permasalahan, dengan membesarkan anak-anak. Tapi teladan kami sebagai orang tua sangat penting ya, memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Ya, malam ini saya diminta untuk share tentang Samson dan Delila. Jadi ya, Samson Delila, tentang iman kandas karena pasangan. Temanya cocok nggak cocok, itu urusan panitia ya, bukan urusan saya. Karena bukan saya yang milih, panitia yang milih gitu ya. Jadi kita akan sama-sama pelajari malam ini Samson dan Delila. Saya diminta untuk eksposisi. Tentu saya nggak bisa eksposisi panjang lebar karena waktu, jadi saya secara singkat saja. Yang pertama kita lihat Samson dan Delila itu adalah kisah romantis dalam Alkitab yang sangat terkenal gitu ya. Jadi yang sangat terkenal. Sampai sudah dibuat dalam 5 film ya. Kalau kita lihat berikutnya, ini coba lihat ya, 5 film ini. 1922, 1949, 1984. Yang 1985 ini saya rasa dari 1984. Lalu 1996, lalu 2009 gitu. Jadi kalau dihitung ada 5 lah filmnya. Jadi bayangin, luar biasa kan terkenalnya Samson Delila ini. Sampai ada 5 film yang dibuat untuk Samson dan Delila. Nah, kayak gini filmnya. Dan salah satu sutradara sangat terkenal yang membuat film Samson Delila, yaitu entah bacanya gimana, Cecil B. DeMille kali ya. Cecil B. DeMille ini adalah sutradara yang membuat Ten Commandments. Dan kalau kalian tahu film Ten Commandments itu yang pertama kali mendapatkan Academy Award sampai 9 atau 10, dan selama berapa dekade nggak ada yang mengalahkan Ten Commandments, saking bagusnya Ten Commandments. Ya, baru setelah Titanic kalau nggak salah. Bayangin udah berapa tahun untuk dibuat, Titanic baru bisa mengalahkan film Ten Commandments yang dibuat oleh Cecil B. DeMille. Tapi saya sendiri nggak nonton Samson Delila yang dibuat oleh Cecil B. DeMille.
ini apakah, tapi tetap dari semua film Samson Delilah, kalau kalian Google di internet, tetap Cecil B. DeMille ini satu yang masterpiece juga gitu, yang diakui gitu. Ya ini mungkin gambar-gambar tuh memperlihatkan Delilah tuh cantik ya, Delilah tuh cantik, banyak gambar-gambar, dan bintang film yang mewakili Delilah juga dipilih yang cukup cantik dan seksi gitu, untuk memperlihatkan sampai si Samson tuh bisa begitu jatuh cinta sama si Delilah. Nah, cerita Simpson itu ada di Hakim-Hakim 13-16. Salah satu tokoh yang paling banyak ayatnya, sampai 13, 14, 15, 16, 4 pasal menceritakan Simpson. Yang lain-lain kalau kalian lihat tentang Deborah itu cuma kadang-kadang nggak sampai 1 pasal, cuma 1 paragraf gitu ya kan. Mungkin yang cukup bersaing sama dia tuh Gideon. Tapi yang lain-lain sedikit-sedikit gitu. Jadi Samson termasuk yang cukup banyak, ada 4 pasal cerita. Dia adalah hakim yang ke-12 dan kemungkinan dia yang terakhir sebelum Raja Saul. Memang ini ada kontroversi, ada yang bilang bahwa masih ada satu lagi hakim sebelum Raja Saul ya. Tapi ada yang tulis bahwa dia hakim yang ke-12 yang terakhir. Nah, kalau cerita tentang Samson mungkin buat anak guru sekolah minggu, wah, tapi sekarang udah nggak lucu ya. Rembu kayaknya anak-anak sekarang udah nggak pernah kenal gitu. Rembu sekarang mungkin lebih ke apa ya? Tapi yang lebih banyak ke ini sih ya, ke kayak kartun ya, seperti kayak kartun. Ya. Tapi kalau zaman kita dulu kan Rembu terkenal banget, ya kan. Jadi mana lebih hebat Rembu atau Samson? Pasti anak-anak akan bilang Rembu. Anak saya juga waktu saya tanya dia bilang, oh Rembu lebih hebat. Saya bilang iya sih Rembu lebih hebat, cuman yang hebat bohongnya gitu. Kalau Samson hebatnya benar gitu, karena dia tuh benar-benar bisa mencabik singa gitu. Si Sylvester Stallone dikasih singa pasti lari pontang-panting dia, ya kan. Jadi nggak bisa lawan lah gitu kalau antara Samson. Jadi sebenarnya kalau mau memperlihatkan pada anak-anak betapa hebatnya Samson, ya bukakanlah perlihatkan kehebatan dia tuh luar biasa gitu. Dulu saya sangat kagum juga sama film silat atau film koboi yang sekali tembakan bisa berapa orang mati. Tapi waktu dengar cerita Samson, 1 orang dengan rahang keledai bisa bunuh 1000 orang, wow, saya pikir nih hebat banget. Nggak ada deh, ya film silat manapun nggak ada yang hebat seperti si Simpson ini. Ngalahin 1000 orang bukan pakai senapan mesin, bukan pakai bazooka, bukan pakai bom, tapi cuma pakai rahang keledai, bayangin. Bahkan even nggak pakai pedang gitu, pakai rahang keledai, dia bisa bunuh 1000 orang Filistin. Itu luar biasa. Jadi memang sangat legendaris ya si Simpson ini. Nah, ini sedikit peta masa Simpson. Ya kan, Anda akan baca dia di Lahis, Gaza, Askelon. Jadi waktu dia taruhan untuk 30 baju. Jadi waktu dia taruhan kemungkinan dia masih di Lahis kalau nggak salah di daerah sini. Dia kawin terus dia taruhan. Dia bilang siapa yang kalah yang nggak bisa tebak harus mengambil 30 baju kebesaran. Baju kebesaran tuh baju orang-orang besar, artinya orang-orang kaya, ya mungkin pangeran-pangerannya Askelon, bajunya mereka untuk jadi taruhannya. Jadi harus ke sana. Ini jaraknya mungkin Jakarta Bogor mungkin ya, kurang lebih. Lalu ke Hebron. Tapi dari Gaza ke Hebron mungkin lebih jauh ke puncak kali. Jakarta Puncak, ini Hebron. Nanti ini ada ceritanya tentang Hebron. Ya, jadi ini daerahnya di mana Samson. Jadi Samson itu bukan dongeng, tapi real person. Ada petanya di mana dia tinggal gitu ya kan. Lalu ya kalau kita lihat di Hakim-Hakim 13 ya, misalnya Hakim-Hakim 13, kita akan baca tentang panggilannya Samson. Jadi bagaimana Samson awal dipanggil Tuhan gitu. Itu kalau kita lihat bukan bahkan untuk Samson ini Allah memanggil udah lewatin melalui orang tuanya. Kalau kita baca ya, dia melalui orang tuanya. Jadi ini ada cerita tentang di ayat 1 saya bacakan ya, lahirnya Simpson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun mereka dijajah oleh Filistin karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Biasanya mereka menyembah berhala gitu. Dan pada waktu itu ada seorang dari Zora dan keturunan orang Dan, namanya Manoah.
istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman padanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Artinya, engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anak karena Tuhan yang intervensi. Karena itu Tuhan pemberian. Sebab kalau Tuhan tidak intervensi, dia mandul, nggak beranak. Ya. Oleh sebab itu pelihara nah ini syarat-syaratnya. Ya, Tuhan kasih syarat kepada ibunya untuk pelihara diri, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, termasuk tuak kali ya. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Ya, kalau zaman dulu tuh haram ya babi gitu ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Jadi udah dibilang tuh. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Simson. Dari kecil kepalanya tak akan kena pisau cukur. Jadi artinya rambutnya nggak boleh cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir. Nah, kalau kalian baca di Alkitab Bahasa Indonesia LAI, itu di belakang ada siapa itu nasir. Nasir itu orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nasir kalau zaman sekarang seperti jadi pastor, menjadi romo, ya seluruh hidup, atau menjadi biarawati. Seluruh hidupnya dia serahkan pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu nasir. Ya, jadi kalau di zaman itu ada orang yang memberi diri seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, itu nasir gitu ya. Baru setelah zamannya apa ya? Ya nasir salah satu lah. Tapi nasir biasanya dipanggil untuk jadi nabi kadang-kadang. Cuman di sini menarik, dia dipanggil nasir melayani Tuhan sepenuhnya, tapi jadi hakim. Ya, jadi menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi tugasnya adalah untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin, dari tangan orang Filistin. Itu adalah tugas yang diberi panggilan Tuhan kepada Simon untuk menjadi hakim untuk menyelamatkan orang Israel dari Filistin. Kemudian perempuan itu datang dan suami dan ya ini ceritanya lalu dia mengandung, lalu dia punya anak dan seterusnya ya lahirlah Simson kurang lebih seperti itu. Jadi sama seperti Ishak, Samuel dan Yohanes Pembaptis ibunya mandul jadi keberadaannya itu merupakan keajaiban. Ya dan panggilan Tuhan buat Simson yaitu menjadi seorang nasir, seorang yang membaktikan diri untuk pelayanan pada Tuhan. Ini saya ambil dari Alkitab itu ya dari Kamus Alkitab Bahasa Indonesia. Seorang yang membaktikan diri untuk pelayanan pada Tuhan. Ada di Bilangan 6 pertama kali muncul, lalu Hakim 13:5 yang barusan kita baca. Khususnya menjadi hakim bagi untuk melepaskan orang Israel dari musuh. Nah, hakim di sini waktu itu sebelum orang Israel belum ada raja. Karena belum ada raja, hakim itu ya kayak kepala negara. Hakim itu kepala bangsa Israel, itu hakim. Ya, jadi itu hakim waktu itu. Karena belum sistem kerajaan waktu zaman itu. Baru setelah itu Saul menjadi raja pertama kalau kita tahu. Lalu Allah manggil juga memberi karunia yang dibutuhkan pada dia. Jadi Allah udah panggil Simson dari kandungan, bahkan Tuhan yang siapkan Simson, lalu akhirnya lahir, lalu Tuhan memang udah siapkan dia lah untuk jadi seorang hakim untuk menyelamatkan orang Israel dari Filistin. Lalu Tuhan kasih karunia. Karunianya apa aja? Ya, kita akan lihat. Pertama, Tuhan kasih karunia kekuatan. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, gambar bagaimana Simson dengan tangan kosong bisa mencabik singa yang begitu besar, seperti mencabik anak kambing katanya. Berarti kan kekuatan dia luar biasa. Jadi kekuatan dia pun supranatural sebenarnya. Karena kalau tanpa kuasa dari Tuhan, dia nggak punya kekuatan seperti itu. Itu supranatural kekuatan dia. Itu pemberian Tuhan, itu karunia Tuhan. Sehingga dia bisa bunuh singa dengan tangan kosong. Lalu membunuh 30 orang besar di Askelon karena mau ambil bajunya, baju mungkin kalau zaman sekarang tuh baju jubah atau jas atau apa yang mungkin mahal sekali gitu ya kan. Lalu ia bunuh 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai di Lehi di pasal 15, 16. Nah, untuk membunuh 30 orang ini aja nggak gampang. Karena orang-orang besar di Askelon ini pasti punya satpamnya, punya pengawalnya kurang lebih. Jadi dia harus ngalahin pengawalnya, baru bisa ambil baju kebesaran mereka. Lalu membunuh 1.000 orang ini dengan rahang keledai. Itu luar biasa, memang itu luar biasa. Kalau kita tahu ceritanya, seharian mungkin dia bunuh 1.000 orang Filistin. Mungkin dari pagi sampai sore. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sore itu dia mengalami yang disebut secara medis
dehidrasi. Karena selama dia membunuh orang Filistin itu dia nggak sempat makan, nggak sempat minum gitu. Gimana sempat makan minum? Istirahat aja enggak gitu ya kan. Tapi dia mengalami dehidrasi. Dia hampir mati karena kehausan. Dan pada waktu itu dia ada di padang gurun, nggak ada air. Jadi dia udah hampir mati, lalu dia di situ dia berdoa, bertiak sama Tuhan, berdoa, dan Tuhan bikin mujizat dari batu keluar air, sehingga dia dapat minum air lagi dan dia kuat lagi gitu ya kan. Itu cerita, kalau mau baca silakan baca di Hakim-Hakim 15. Lalu dia cabut pintu gerbang. Kalau kalian tahu dia pernah ke kota Gaza, Gaza itu tetap jadi tempat orang Filistin sampai sekarang kan, kalau sekarang namanya Palestina. Itu kota Gaza gitu ya kan, dan dia ke Gaza itu gitu ya kan, jadi di tempat orang Kristen. Dan dia apa yang dilakukan di Gaza, dia main pelacur di situ ya kan, dia main pelacur ya. Tapi tengah malam dia dengar bahwa menjelang malam dia dengar bahwa kota itu udah dikepung oleh orang Filistin, dan mereka tunggu sampai Simpson istirahat kecapean baru mereka akan tangkap Simpson. Tapi karena Simpson udah tahu, maka tengah malam dia mencabut pintu, justru yang waktu orang Filistin masih istirahat dulu karena nunggu waktu mereka istirahat, dia cabut pintu gerbang dengan diam-diam, dia bawa ke atas Gunung Hebron. Kebayang nggak, saudara? Pintu gerbang itu jelas bukan dari triplek, ya kan? Pintu gerbang itu juga bukan dari aluminium. Pintu gerbang itu dari kayu yang keras, yang sangat keras. Mungkin kalau di Indonesia pakai kayu apa ya, kayu jati atau kayu Kalimantan ya, yang keras sekali, yang sangat sulit. Kalau kita lihat di film-film mereka untuk merobohkan pintu gerbang, mereka pakai kayu gelondongan yang besar gitu, lalu ditumbukin berkali-kali baru jebol. Jadi itu luar biasa kerasnya, dan tentu beratnya juga, saya feeling beratnya bisa mencapai 100 kilo gitu pintu gerbang itu. Tapi dia tinggal angkat aja, tentu dari dalam dia bisa cabut pintu gerbang, karena biasanya pintu itu dari dalam dia bisa lepaskannya, dilepas lalu dibawa pintu gerbangnya sampai ke atas Gunung Hebron. Nah, berapa tinggi Gunung Hebron? Ya kan. Ini gambar-gambarnya dia, tentu sederhana ya gambarnya. Melawan, bayangin dia lawan orang Filistin itu tentara-tentara yang pakaiannya lengkap, ada helmnya, ada pedangnya, ada apa namanya perisai ya kan, dan seterusnya. Coba, dan dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai rahang keledai saja, tapi dia bisa kalahkan, itu luar biasa. Nah, pintu gerbang seperti ini memang gambarnya kurang bagus lah ya, karena kan tengah malam, tapi ini kayaknya kok agak siang ya. Memang tapi kalau memang kalau gambarnya malam ya nggak kelihatan apa-apa, hitam semua kan. Mungkin ini pakai kamera yang bisa malam punya gitu, sehingga kelihatan agak terang gitu ya. Nah, ini Gunung Hebron, saudara. Tingginya tuh 1000 meter. Kebayang nggak bawa pintu gerbang yang gitu berat sampai di atas puncaknya 1000 meter? Saya pernah bawa dus aqua, saudara, cuma 30 meter tingginya di Cilember dekat Cibodas itu. Wah, saya udah nggak kuat, udah ngos-ngosan minta ganti yang lain, saudara. Ya kan, dia bawa ratusan kilo tapi di atas 1000 meter. Itu memang supernatural kekuatan dia. Ya, makanya nggak heran Simpson tuh sampai termasuk pernah ada filmnya Samson and the Seven Miracle of the World. Dia termasuk salah satu miracle of the world, itu Simpson gitu ya kan. Hebat karena itu supranaturalnya Tuhan. Nah, selain kekuatan, saudara, dia juga dikaruniai kepintaran dan kekayaan. Ya kan? Dia pintar, terlihat dari pintarnya membuat teka-teki. Kata orang yang bisa bikin teka-teki IQ-nya tinggi. Gitu. Kalau copy paste itu nggak jamin. Saya juga bisa copy paste, ya kan. Tapi Simpson itu dia bisa bikin pantun pada waktu dia kecapean. Dia habis bunuh 1000. Kalau kalian baca di Hakim-Hakim 15, habis bunuh 1000 orang, dia masih berpantun. Dia bilang dengan rahang keledai, bangsa keledai saya habisin, dia bilang gitu. Dia berpantun, saudara. Jago banget, berarti IQ-nya tinggi banget orang ini. Dan dia bikin teka-teki dari madu yang dari madu di bangkainya singa yang dia bunuh gitu ya kan. Dia bikin teka-teki dari situ dan seterusnya. Lalu terlihat bagaimana dia bisa menangkap 300 anjing hutan. Fox ya, kalau bahasa Inggrisnya ada fox. Fox itu serigala. Jadi nangkap 300 serigala dan mengikat mereka berdua.
Kalau dia nggak pinter, cuman kuat, saudara, dia akan dicakar dan digigit habis sama anjing hutan itu. Tentu dia harus ada akal. Gimana dia tangkap satu, ya kan, supaya nggak digigit, apa yang harus dia lakukan, ya kan, bagaimana dia bisa melumpuhkan seekor anjing hutan, gitu ya kan. Tapi dia nggak lumpuhkan, matikan, enggak, karena anjing hutan ini dia butuh hidup-hidup untuk bawa obor, kan, untuk bakar satu desa. Dia mau bakar desa istrinya itu ya, yang baru dinikahi karena dia marah, dia bakar desa itu pakai ini, pakai 300 anjing hutan, diikat dua anjing hutan, diikat ekornya, lalu dikasih obor, lalu kasih api, lalu diusir keluar, lalu dengan api itu dia bakar seluruh desa itu, kira-kira begitu. Otaknya pinter banget lah. Kalau zaman kami dulu tuh ada film namanya MacGyver, nah ini otak MacGyver gitu, bisa buat gitu. Lalu bagaimana dia mengalahkan 3 besar di Askelon? Dia juga cerdik. Kalau nggak cerdik, nggak mungkin. Dan yang lebih susah lagi, bagaimana mengalah 1000 orang Filistin di Lehi sendirian. Itu nggak mungkin kalau nggak cerdik. Dia harus cerdik banget. Dia harus lihat Lehi itu seperti apa, kontur tanahnya, ada di mana, lalu dia harus lari kemana, supaya waktu tiap kali lari, ada berapa orang kejar dia, dan berapa orang itu dia bunuh. Lalu dia lari lagi ke sini, dan berapa puluh orang lagi dia bunuh di situ. Gitu terus sampai 1000. Itu pinter banget. Mungkin beberapa bahkan dia jebak masuk ke jurang dan seterusnya. Jadi dia pinter itu ya. Jadi kepinterannya udah kelihatan banget gitu. Lalu dia juga dikaruniai kekayaan. Dari mana kita tahu dia kaya? Perayaan nikahnya aja 7 hari, teman-teman. 7 hari, kebayang nggak? Teman-teman yang udah pernah nikah udah tahu kan ya, sehari aja 3 jam aja udah habis berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu. Ya kan, kalau 7 hari tiap hari potong babi atau sapi berapa banyak ya kan uang yang harus kita habiskan. Berarti kan dia dari keluarga yang kaya. Mungkin Samsonnya nggak kaya, tapi orang tuanya kaya. Dengan kata lain, Tuhan tuh udah cukupkan semua yang dia butuhkan. Dia tuh tinggal jadi hakim yang baik, that's it gitu. Karena Tuhan udah karuniakan kekuatan. Jadi dengan kekuatan itu aja dia cuma gerakin beberapa orang Israel ikut melawan orang Filistin, kalah orang Filistin. Tapi coba lihat dari Hakim-Hakim 13 dan 16, nggak pernah sekalipun kita lihat dia mengumpulkan orang Israel melawan orang Filistin, nggak pernah, sudah, ya kan, nggak pernah. Karena itu selama dia hidup orang Filistin nggak terkalahkan gitu, karena dia tidak mengerahkan. Padahal dia udah punya kemampuan, kekuatan, kepintaran, dan dia nggak perlu mikirin hidupnya karena dia keluarga yang kaya, ya kan, dia cukup untuk bisa melakukan apa yang Tuhan panggil. Bahkan dia gagah sekali orangnya, ya karena itu dia bisa nikah, ya kan, dan seterusnya. Nah, apakah Simson hidup sesuai panggilan Tuhan? Nah, kehendak Tuhan kita udah lihat ya, kehendak Tuhan udah jelas, yaitu keberadaannya yang ajaib, kekuatan, kekayaan semua dikaruniakan Tuhan. Panggilan hidupnya juga sudah jelas, jadi hakim untuk melepaskan orang Israel dari musuhnya. Nah, apakah Simson live out God's call-nya? Kalau kita lihat, enggak. Nah, pertanyaan, mengapa Simson tidak sepenuhnya taati kehendak Tuhan? Memang dia taati, tapi nggak sepenuhnya. Ya kan? Karena dia lebih utamakan keinginan dirinya daripada keinginan Tuhan. Jadi Simson itu nggak terlalu mengupayakan keinginan Tuhan. Dia nggak terlalu care sama keinginan Tuhan. Dia lebih care dengan keinginan dirinya. Coba baca dari Hakim-Hakim 13, dia care soal membunuh membunuh singa gitu. Dia waktu senang sama gadis Timnah, dia langsung minta ayahnya untuk dinikahi sampai 7 hari pernikahannya. Terus dia lihat madu, padahal orang Israel tuh kalau lihat madu makanan dia nggak boleh menyentuh bangkai. Padahal madu itu ada di dalam bangkai singa, saudara. Dia tetap ambil, berarti kan dia najis besar. Tapi dia nggak care, dia nggak peduli. Bahkan dia ambil madu, dia kasih ke orang tuanya tanpa beritahu pada mereka dari mana madu itu diambil gitu. Sebab dia kasih ke orang tuanya itu najis juga. Tapi dia nggak care, saudara. Ya kan, dia care-nya sama dirinya, kesenangan hidupnya, keinginan main-main, main teka-teki gitu. Orangnya fun, saudara. Si Simpson ini sangat fun orangnya. Kalau pernah dengar satu iklan rokok, nggak ada lu nggak rame gitu ya kan. Kalau nggak ada Simpson tuh nggak rame. Dia tuh rame, dia tuh lucu mungkin orangnya. Dan dia suka taruhan, ya kan, suka main games gitu ya, taruhan, suka perempuan, itu Simpson. Dia lebih utamakan pemuasan hawa nafsu dan ambisinya, bukan kehendak Tuhan yang dia utamakan. Hawa nafsu makannya, bercintanya, seks, yang main pelacur, ambisi mengalahkan orang lain,
dia taruh-taruhan tuh dia pengen ngalahin orang lain. Dia ambisi banget untuk ngalahin orang lain, untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat, lebih kuat, padahal kekuatan dia kan diberi oleh Tuhan, kepintarannya juga diberi sama Tuhan, tapi dia nggak care, dia nggak peduli banget. Itulah Simpson kalau kita baca, saudara. Jadi kalau orang-orang, saya heran di film-film dia bilang dia sangat heroik gitu ya. Kalau kita guru sekolah minggu cerita Simpson sangat heroik, sebenarnya enggak, teman-teman, sangat enggak. Simpson itu adalah satu teladan yang buruk, contoh buat kita, contoh yang buruk gitu, bukan contoh yang bisa kita teladani gitu. Justru dia bukan seorang, dia contoh yang negatif untuk kita belajar gitu. Ya kan, itu untuk kita pelajaran buat kita gitu. Nah, dia kurang menghargai panggilannya, saudara. Dia nggak menghargai Tuhan panggil untuk melepaskan orang Israel dari musuhnya, nggak pernah dilakukan. Ya kan, dia waktu bunuh 1.000 orang Filistin itu karena terpaksa, karena dia diserahkan oleh orang Israel. Orang Israel bahkan menyerahkan dia kepada orang Filistin, karena orang Israel melihat dia nggak berguna gitu untuk orang Israel. Dia serahkan pada orang Filistin. Nah, karena terpaksa dia bunuh tuh 1.000 orang yang dia cuma membunuh 1.000 orang itu hanya untuk menghindari mereka, cuma itu aja. Sebenarnya dia nggak care untuk melepaskan orang. Jadi selama hidupnya dia nggak pernah melepaskan orang Israel dari musuhnya. Baru waktu dia mati, dia melepaskan Israel dari musuhnya gitu. Jadi dia nggak care gitu. Ya, dia lebih care dirinya gitu yang seperti tadi kita katakan. Ya, dia care dirinya. Lalu dia kurang sadari bahwa kekuatan pintarannya sebagai karunia Tuhan untuk mendukung panggilan hidupnya, untuk mendukung perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi hidupnya. Dia nggak terlalu sadar. Kalau dia sadar benar, pasti dia tidak membiarkan Delila bisa menebak bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Saya yakin dia tuh antara percaya nggak percaya bahwa rambutnya itu, dia pikir, masa mungkin rambutnya ini adalah sumber kekuatan dia? Nggak mungkin, ya kan? Pasti otot-otot tangan saya yang kuat, gitu. Pasti karena postur tubuhku yang kuat, bukan rambut. Apa hubungan rambut sama kekuatanku? Ya kan, perempuan rambutnya panjang-panjang, nggak kuat tuh, ya kan? Dia mungkin pikir-pikir gitu, nggak make sense gitu. Langsung dia pikir, itu cuman myth kali. Ya, ibu saya mungkin salah dengar atau apa gitu, rambut nggak. Jadi dia nggak pusing tuh rambut, akhirnya dipotong oleh Delila gitu. Karena dia nggak terlalu menyadari. Waktu masih ingat waktu dipotong, habis dipotong, Delila bilang, orang Filistin datang mau nangkap engkau. Dia langsung bangun, dia langsung bilang, seperti yang sudah-sudah, aku akan lepas. Tapi nggak sadar. Kalau baca di ayat itu, saudara, ditulis, dia tidak sadar bahwa Allah meninggalkan dia. Wah, itu menarik sekali kata-kata itu. Allah meninggalkan dia. Kapan Allah meninggalkan dia? Waktu dia main pelacur, Allah meninggalkan dia enggak? Ternyata enggak. Jadi dia main pelacur itu Allah enggak meninggalkan dia. Allah masih beserta dia. Karena itu waktu dia bangun, dia bawa pintu gerbang, Allah masih kasih dia kekuatan sampai dia bisa bawa pintu gerbang ke atas Gunung Hebron. Baru setelah rambutnya dicukur, dia nggak ada kekuatan lagi. Waktu orang Filistin datang, dia nggak berdaya. Akhirnya ditangkap, diborgol, dirantai, matanya dicungkil, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan meninggalkan dia. Jadi kita lihat Tuhan meninggalkan dia bukan inisiasi Tuhan sebenarnya. Itu akibat. Kenapa saya berkata begitu? Karena yang tidak setia itu bukan Tuhan. Jadi sering-sering kita pikir, kok Tuhan nggak setia sih? Kok kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tuhan nggak tinggalkan kita selama kita pegang janjinya gitu, ya kan? Selama Simpson pegang janji dengan Tuhan bahwa rambutnya nggak boleh cukur, maka Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Tapi waktu Simpson membiarkan rambutnya dicukur, berarti yang tidak setia bukan Tuhan, yang tidak setia Simpson. Simpson yang membiarkan rambutnya dicukur. Artinya Simpson nggak setia dengan perjanjian dengan Tuhan. Itu covenant-nya Tuhan, gitu ya kan, dengan Simpson. Selama engkau tidak mencukur rambutmu, aku akan menyertai engkau, seolah begitu. Tapi si Simpson tidak setia. Simpson demi cintanya kepada si Delila membiarkan rambutnya dicukur. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Jadi Tuhan meninggalkan dia tuh bukan penyebab, tapi akibat. Akibat Simpson tidak setia sama Tuhan. Jadi sebenarnya yang meninggalkan
Tuhan adalah Simpson, bukan Tuhan yang meninggalkan Simpson. Ya, jadi Tuhan meninggalkan karena Simpson yang meninggalkan Tuhan gitu. Itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi ini tercatat di Hakim-Hakim 16:20 ya. Di sini di ayat ini dia tidak sadar bahwa itu semua dari Tuhan. Tuhan selama ini yang menyertai dia. Tapi waktu dia sudah tidak setia sama Tuhan, akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Dia kehilangan kekuatannya. Dia ditangkap dan habis sudah ya kan. Nah, akibat Simpson tidak serius dengan panggilan hidupnya, banyak ya, mulai dari pernikahannya gagal total, baik dengan gadis Filistin dari Timna itu juga gagal. Itu pernikahan yang cukup pendek itu, ya kan. Jadi kalau kita dengar pernikahan di Hollywood yang bertahan seminggu, sebulan, ya kan, atau 2 bulan, 2 minggu, saudara. Simpson juga pernikahannya pendek banget, mungkin cuma seminggu 2 minggu gitu, ya kan, karena baru nikah nggak lama, dia akhirnya udah tinggalin istrinya gitu. Dan akhirnya dia marah karena dia balik lagi mau ambil istrinya, tapi orang tuanya pikir Simpson udah nggak suka sama istrinya. Akhirnya istrinya dikasihkan ke temennya Simpson. Waktu Simpson dengar itu, Simpson marah. Akhirnya Simpson bakar seluruh desa itu, termasuk istri dan temennya itu dibakar semua. Jadi akhirnya gagal total gitu, nggak punya anak gitu. Maupun percintaannya dengan Delila, karena saya tulis percintaan, karena kita nggak jelas dia udah nikah atau enggak di situ, karena nggak ada cerita pernikahan, ya kan nggak ada. Jadi kemungkinan hanya percintaannya dengan Delila, kumpul kebo sama Delila kemungkinannya. Ya itu pun gagal total akhirnya, ya kan. Dia jadi 2-0 kalau di ini main bola ini udah 2-0 dia kalah. Dan dua-duanya kalah dari perempuan yang dianggap lemah. Tapi dari perempuan biasanya pria-pria yang kuat itu kalah gitu ya kan. Karirnya kurang berhasil selama hidupnya, dia tidak pernah sekali memimpin orang Israel melawan orang Filistin. Padahal Deborah saja, ya kan, hakim yang wanita, saudara, dia pernah mengalahkan, ya kan, dan melepaskan orang Israel dari musuhnya. Tapi Simpson tidak. Ya, jadi ini satu-satunya hakim tidak berhasil melepaskan dari tangan musuh selama hidupnya, baru setelah matinya. Dan waktu matinya nggak terlalu terhormat Simpson itu, karena dia mati dengan gedung-gedung yang rubuh itu, gitu ya. Gimana orang menghormati dia gitu. Lalu akibat ini juga dia dipermalukan, demikian juga Allah. Matanya dicungkil. Kenapa matanya? Saya karena pikir kenapa kok matanya ya? Apa ada hubungannya dengan mata keranjang dia, suka lihat perempuan? Lalu mata dicungkil. Dia dipaksa jadi tontonan, jadi pelawak. Kenapa ya? Ada hubungannya nggak dengan dia dulu waktu dia masih kuat-kuatnya, dia suka mempermainkan orang. Sehingga akhirnya dia sekarang dipermainkan oleh orang gitu. Ya, jadi hati-hati apa yang kita perbuat, apa yang kita tabur, itu juga kita tuai, ya, menuai apa yang kita tabur. Allah juga dipermalukan. Jadi waktu pertemuan yang 3.000 orang lebih itu, orang Filistin memuji-muji Dagon. Dagon tuh dewanya orang Filistin. Yang dipuji-puji Dagon. Allah seperti dipermalukan banget dengan kekalahannya Simpson gitu ya, ditangkapnya Simpson. Nah, sekalipun dia punya karunia yang hebat, tapi kelemahan moral dan rohaninya membuat dia gagal total akibat dari hidup yang tidak mengutamakan Tuhan ya. Nah, ini kurang lebih gambar-gambar di internet atau Google yang bisa kita lihat. Kebayang nggak bahwa Simpson yang tadinya gagah perkasa itu buta gitu ya kan, diborgol, dijadikan budak di penjara, dan di penjara dia menggiling, benar-benar kerjaan budak gitu, menggiling anggur di situ ya, menjadi budak, padahal dia sebelumnya adalah pemimpin Israel gitu, tapi di sini jadi budak gitu. Dan di sini dia gambar tentang akhirnya dia merobohkan gedung itu ya. Memang di sini ada miracle gitu. Nah, sebagai penutup, dari pengalaman Simpson dan Delila tidak hanya iman kandas karena pasangan yang tidak seiman, ya, karir dan bahkan hidup terancam karena pasangan yang lebih cinta uang. Jadi Delila ini kan akhirnya lebih cinta uang kan, karena diiming-iming uang banyak, akhirnya Delila ngerengek-rengek untuk dapat rahasia kekuatan dia, dan dia akhirnya si Simpson karena cintanya sama Delila nggak mau kehilangan Delila, akhirnya Simpson beritahu rahasia dia. Tapi lihat juga loh, contoh kalau ini terjadi setelah lu pensiun, kebayang nggak? dia bocor. Ya kan? Waktunya kan bagus sekali ya, Mi. Iya. Kenapa tuh, Bang? Ya.
Jadi akhirnya jadi dia dikhianati oleh Delila. Dari hakim yang terhormat, Simpson jadi budak hina, dari pria yang gagah jadi seorang yang buta, yang sangat menyedihkan kan kalau kita lihat ceritanya. Nah, apa yang kita bisa pelajari juga, tidak sedikit pernikahan yang gagal atau bermasalah karena suami istri tidak takut akan Tuhan. Jadi tidak takut akan Tuhan itu kan bisa terlihat bahwa dia tidak mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan nggak diutamakan, panggilan Tuhan nggak diutamakan. Dia lebih utamakan kepentingan diri, kehendak diri, keinginan diri, itu adalah ciri suami yang kurang takut akan Tuhan. Mereka lebih tahu ambisi, keinginan, cita-cita mereka bagi pernikahan. Jadi dia nggak, kalau kita udah nikah, kalau kita tidak utamakan Tuhan, tentu kita punya ambisi. Kita pengen anak kita harus sekolahnya hebat, harus kaya, gitu ya kan. Itu ambisi kita. Kita berambisi karir kita harus luar biasa. Kita berambisi punya rumah yang bagus. Kita berambisi punya punya uang yang banyak. Itu ambisi semua, saudara. Jadi untuk pernikahan kita pun kita cuma penuhi dengan ambisi kita. Bahkan ambisi untuk anak-anak kita. Saya akan sekolah anak saya di Australia misalnya atau apa. Itu ambisi-ambisi kita. Kita nggak cari kehendak Tuhan. Ya, kita upayakan karir untuk kalahkan orang lain. Saya nggak mau kalah sama adikku, ya kan, atau abangku, atau teman sekelasku. Aku harus menang dari mereka. Jadi kayak Simpson aja kita itu, ya kan, Simpson yang cuman mengutamakan ambisi dirinya untuk ngalahin orang, untuk menang dari orang lain gitu ya. Dan juga yang lebih mengutamakan nafsu akan makan misalnya ya. Jadi kita makan tuh kayak kata Paulus gitu ya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Makan itu yang utama gitu ya kan. Lalu kesenangan. Nah, kalau kesenangan kita sekarang kan main-main ya kan, main-main internet, bola. Saya nggak ada problem dengan internet, dengan games, bola, cuman menghabiskan begitu banyak waktu. Suami-suami pulang bukannya bantu istri ngurusin anak, kita malah main game. Ya lalu beralasan, sebentar lagi gitu ya kan. Padahal istri kita juga capek kan, sama-sama pulang kerja kayak gitu. Saya udah berkali-kali konseling sama beberapa pasangan yang punya problem seperti itu gitu ya. Jadi istrinya kesel banget, mulai dari biasa-biasa lah, makin kesel. Dan akhirnya mereka udah nggak bisa, udah nggak usah lagi kita ngapain pertahankan pernikahan kita dan seterusnya gitu. Ya belum lagi ada problem pornografi, atau kita suka nonton film ya kan, yang cewek mungkin nonton film Korea gitu yang serinya nggak habis itu, atau nonton TikTok bisa 2-3 jam ya kan. TikTok tuh nggak pernah berhenti kan, panjang banget tuh TikTok tuh, mau 2 jam mau seharian TikTok nggak habis juga gitu ya kan. Banyak banget itu, masalah cuma ngabisin waktu dan ngabisin tenaga kita, pikiran kita, sehingga kita nggak, jadi kita korbankan keluarga, korbankan anak, korbankan suami istri demi keinginan kita, kesenangan kita. Nah ini sebenarnya menarik ya, kalau kenapa ada cerita Simpson, walaupun kesannya Simpson tuh aduh bahala banget gitu ya, tapi masalah yang dihadapi Simpson itu masih real, ya kan, yaitu hedon. Ya, Simpson tuh adalah tokoh hedon di Alkitab yang sangat nyata, hedonis sekali, mengutamakan kesenangan. Dan hedon itu di zaman kita lebih gila lagi sudah. Entah hedon makan, hedon minum, hedon games, ya kan, macam-macam hedon sekarang ini kita ini. Ya pulang kerja, orang-orang Korea kayak orang Korea di Jepang nggak lama, Jakarta kan kayak gitu. Pulang kerja bukan pulang ke rumah, tapi nge-club dulu, minum bir, minum apa, saudara. Itu banyak banget orang-orang yang kerja keras tapi yang menghabiskan waktunya untuk minum-minum. Lalu sebagian lagi mengutamakan uang dengan segala alasan lah, mirip Delila. Jadi mengutamakan uang sehingga mengorbankan pernikahan. Yang karena mau cari uang banyak, kita kerja begitu sibuk sampai nggak punya waktu untuk istri, nggak punya waktu untuk suami, nggak punya waktu untuk anak, gitu ya kan. Demi uang, tapi dengan alasan uang ini juga untuk kita, untuk keluarga, untuk kita bisa jalan-jalan ke Bali, untuk kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, uang lagi. Untuk kamu nanti sekolah yang bagus gitu. Siapa yang minta sekolah yang bagus? Emang anak kita minta sekolah yang bagus. Dan sekolah bagus nggak selalu sekolah mahal. Jangan kita pikir bahwa semua sekolah mahal itu pasti bagus. Tentu mahal biasanya bagus. Tapi jangan juga kita berpikir sekolah mahal itu bagus. Anak-anak saya, puji Tuhan, nggak pernah sekolah-sekolah yang mahal gitu ya. Ya, cuman SMA kali yang agak mahal ya. SMA sama kuliah sedikit lebih mahal.
Tapi waktu SD, SMP mereka sekolahnya murah banget gitu. Dan waktu kami lihat antara sekolah murah dan mahal nggak banyak beda gitu. Nggak banyak beda. Bahkan di sekolah yang murah dia pergaulannya lebih baik karena dari skala kalangan ada anaknya tukang beca, ada tukang sopir, ada macam-macam. Tapi anak dokter juga ada. Sehingga kalangannya banyak, sehingga lebih real life gitu ya kan, lihat anak. Dan anak saya jauh lebih happy waktu di sekolah-sekolah seperti itu daripada di sekolah yang mahal yang teman-temannya orang kaya. Dia malah stres gitu karena teman-temannya mungkin show off handphonenya lah, show off laptopnya lah, show off mobilnya. Jadi bikin stres kita gitu ya kan. Kadang-kadang sekolah mahal bukan jaminan lah gitu. Tapi kita tuh mati-matian cari uang karena kita pengen anak kita punya sekolah yang bagus gitu dan seterusnya gitu. Ya tentu bukan berarti saya bilang sembarangan cari sekolah juga salah. Kita harus milih sekolah, tapi nggak selalu yang mahal gitu ya kan. Cukup reasonable harganya, tapi kualitasnya cukup bagus. Toh yang terakhir kita juga kayak misalnya sekolah Katolik atau sekolah Kristen, ya kan? Jadi perdebatan kan, gimana nih kalau sekolah Katolik nanti dia diajarin Katolik? Nggak usah khawatir, kita orang tua yang ngajar mereka tentang iman, bukan sekolahnya kita gitu ya kan. Jadi waktu anak saya sekolah Katolik, kami nggak takut gitu. Kami beritahu dia, oh ya kalau Katolik gini. Tapi kita sebagai orang Protestan kita percayanya gini. Kita tinggal bilangin, anak kita nggak masalah, anak-anak saya nggak ada yang problem di sana. Bahkan anak saya bisa bergaul dengan orang-orang Katolik dengan baik, bahkan bisa bersaksi kepada mereka gitu ya kan. Nah, yang terakhir teman-teman, pentingnya jadi dari kisah Simpson Delilah sudah kita juga lihat pentingnya hidup mengutamakan Tuhan, ya kan? Itu penting. Simpson itu saudara kalau kita lihat dia seorang yang tidak mengutamakan Tuhan. Anda bisa lihat kalau di Daniel mencatat bahwa Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa seperti biasa dilakukannya. Tapi Simpson hanya tercatat 2 kali dia berdoa. Yang pertama kali dia berdoa tuh yang waktu dia dehidrasi hampir mati. Dia lalu berdoa minta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan bikin mujizat dari batu keluar air itu ya. Sehingga dia bisa, itu satu doanya. Doa yang kedua, doa waktu dia di gedung pertemuan pertunjukan itu, lalu dia minta Tuhan beri aku kekuatan untuk sekali lagi gitu, untuk dia bisa merobohkan gedung itu dan membunuh semua orang Filistin yang ada di gedung itu gitu. Dia berdoa itu. Jadi kita lihat 2 kali dia berdoa itu doa kepepet. Jadi udah kepepet dia baru berdoa. Waktu dia masih fun-fun hidupnya nyaman-nyaman, nggak tertulis dia berdoa. Mungkin dia berdoa tapi berdoanya nggak signifikan. Dia nggak mengutamakan Tuhan lah. Jadi kita bisa bilang saya berani yakin bahwa dia bukan seorang hakim yang mengutamakan Tuhan. Dia bukan seorang yang saleh hidupnya. Dia seorang yang sangat hedonis, kira-kira begitu. Lebih mengutamakan kepentingan hawa nafsu. Nah, padahal kan Tuhan Yesus bilang, akulah pohon anggur yang kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak berbuat apa-apa itu nggak harus berbuat mujizat, berbuat mujizat kesembuhan ataupun membangkitkan orang dari mati. Bukan yang itu. Nggak perlu yang hebat-hebat seperti itu, nggak perlu. Kadang-kadang kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk yang sederhana loh. Misalnya, untuk mengendalikan nafsu makan kita aja bukan main susahnya. Ya kan? Kita tahu bahwa saya makannya udah berlebihan nih. Saya tahu bahwa makan ini nggak sehat buat saya. Tapi susah mengendalikan keinginan untuk tidak makan. Ya kan? Makanya kan banyak teman-teman kita obesitas, kegemukan. Ya kan? Tak bisa mengendalikan nafsu makan. Itu aja susah bukan main. Untuk mengendalikan keinginan untuk nonton YouTube atau nonton film, untuk tergoda oleh pornografi dan seterusnya. Itu aja kita nggak kuat loh kalau nggak ada Tuhan gitu. Kalau aku nggak seperti ranting yang tinggal di dalam Yesus, di dalam Dia sebagai sumber kekuatan saya nggak sanggup loh lawan godaan itu gitu. Saya nggak sanggup, saya nggak tahu teman-teman gimana. Atau kemalasan, ya kan? Atau iri hati, atau motivasi. Jadi kita nggak punya kekuatan sekarang. Kekuatan apalagi kalau kita baca Yohanes 15 berbuah, ya kan berbuah itu buah anggur. Buah anggur itu bukan dinikmati oleh pohon anggurnya atau ranting anggurnya. Ranting anggur menghasilkan buah untuk dinikmati orang lain. Artinya hidup yang jadi berkat,
ya kan, ya hidup yang jadi berkat. Dan kata dia di ayat 8, ya, kalau kita berbuah banyak maka Bapa dipermuliakan. Dengan kata lain, yaitu yang Tuhan Yesus bilang kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu berarti kamu tidak bisa hidup yang jadi berkat dan memuliakan Bapa. Ya kan, jadi kalau kita mau hidup kita jadi berkat dan memuliakan Bapa, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Seperti ranting tinggal dalam pokok anggur. Kurang lebih seperti itu. Ya kan, itu praktisnya adalah kita harus sering berdoa, selalu berdoa. Ambil waktu bukan cuma sehari sekali berdoa, tapi firman Tuhan juga bilang tetaplah berdoa. Prayer continuously, berdoalah terus-menerus. Ya kan, kita harus tinggal dalam Yesus, berarti juga tinggal dalam firman-Nya. Kita harus saat teduh, baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Ya, tinggal dalam persekutuan orang-orang percaya, misalnya, dan seterusnya. Kembali lagi ke hal-hal basic yang kita dapat di mahasiswa. Pentingnya saat teduh, pentingnya persekutuan, pentingnya PA, gitu ya, hafal ayat, merenungkan firman, pentingnya juga kayak koram deo, hidup di hadapan Tuhan, ya terus solitude, terus menerus itu yang kita pelajari, pentingnya hal seperti itu untuk supaya kita kuat, supaya kita bisa menang terhadap hawa nafsu kita yang bahaya sekali buat kita, baik hawa nafsu makan, hawa nafsu yang lainnya yang bikin kita sulit untuk berbuah akhirnya, ya. Waktu kita banyak habis untuk tidak tergoda nonton bola misalnya. Itu bukan untuk tidak tergoda main games, ya kan? Kita pengen main games, ya kan? Itu kan, tapi kita sadar kalau main games habis waktu gitu. Ya kan, padahal anak-anakku mesti diajar, istriku harus dibantu misalnya, suamiku harus bantu, itu kita harus berkorban untuk tidak main games gitu, ya kan. Jadi kita mungkin main games ya setahun 2 kali lah misalnya, hari besar apa kita ambil waktu, oke lah hari ini saya bisa main gitu, cuma sejam atau setengah jam gitu, that's it gitu, nggak boleh lagi. Tapi itu aja kita nggak gampang kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan. Nah kalau kita kalah di situ, biasanya habis ya waktu kita, ya kan, habis waktu, habis energi, besok kita ngantuk, kita kerja nggak beres, dan seterusnya, macam-macam itu problemnya. Ya, lalu pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga lihat Simpson nggak sesuai kehendak Tuhan, panggilan Tuhan untuk melepaskan orang Israel dari musuhnya, dia nggak lakukan gitu. Ya kan, saya jadi ingat Matius 7:21, bukan setiap orang yang bersuruh padaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita lihat di sini, melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kunci untuk kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan, kita hidup melakukan kehendak Bapa. Kalau enggak, walaupun mungkin kalau Anda tidak alami seperti Simpson sampai mata dicungkil segala macam, kita nggak berharap itu, dan kemungkinan besar kita nggak ngalami itu, tapi tetap kalau kita nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita sia-sia. In the end, nothing gitu, ya kan. In the end, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Siapa engkau? Itu aku nggak kenal engkau. Ya kan, karena engkau tidak hidup dengan melakukan kehendak Bapakku gitu. Jadi itu yang diharapkan Tuhan, kita hidup melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, saya rasa itu dulu ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat rekan-rekan untuk firman yang saya bagikan. Setelah ini ada diskusi, ada ngobrol, saya kembalikan kepada Pendeta Henry. Silakan, Bang Henry. Oke, terima kasih Bang Thaddeus buat paparannya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh paparan yang disampaikan oleh Bang Thaddeus. Saya rasa kita masuk kepada sesi yang mau mungkin bertanya, yang mau sharing. Silakan kepada para sahabat yang mungkin punya pertanyaan atau sesuatu yang mau di-sharingkan, silakan. Saya kasih waktu kepada abang dan kakak semuanya di sini. Silakan. Ya, Bang Andri, silakan Bang Andri. Yang angkat tangan ya, silakan Bang Andri. Oh, langsung aja, langsung ya. Ya langsung aja. Ya, malam Bang Thaddeus.